Gak ada kejadian apa-apa di situ mah. Masih normal-normal aja nih. Aja, Ya. aman gitu kan. Gak lama ketemu orang, dia nggak pakai kayak naik gunung gitu, kayak nggak bawa tas gitu kan, bukan dandanan buat naik gunung lah. Nah habis itu nggak lama, sampean mau lihat gak? Saya bukain nih bata-batin param, nggak lama dibacain apalah nggak tahu kan gitu. Nah habis itu langsung tuh pas buka mata bedanya tuh bener kayak yang dia ngomong, dibaca-bacain itu depan mata saya, depan teman saya, ulah langsung hilang. Bukan pergi gitu tapi hilang. Nggak ada bekas gitu, kayak ada, hilang langsung hilang. Nah dari situ aneh juga ya, warga orang tua juga udah pada diriung-riung, rame nih, udah jadi rame nih, kayak udah pasrah gitu kan, udah kayak oh ini emang udah sampai di sini doang nih umur gitu. Ngomong lagi snage, iya Uyut pasti ngelepaskan budak, iya snage Uyut mah yang mastikan doang. Hola guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. Oke, malam ini kita kedatangan narasumber kita. Ya, dia temennya dari temen gua, anaknya. Nah, ini dia akan bercerita tentang pengalaman dia saat naik gunung. Kalian penasaran mungkin dengan cerita teman kita ini? Kita kenalan dulu, oke? Halo, siapa namanya, bro? Namanya Eji. Eji, oke, gua Max ya. Oke, mungkin Eji mau cerita tentang pengalamannya waktu naik gunung. Ngomong-ngomong, gunung mana aja udah lo naikin? Gunung Kawah Ratu, Salak, Pangrango, Gede, Papandayan, Cikuray. Oh, lumayan juga. Sama nih hobi kita nih, sama-sama suka naik gunung nih. Oke, next time kita nanjak bareng ya. Oke, mungkin bisa langsung dimulai ceritanya. Awal mula kan berangkat tuh malam, cuman nggak izin ke orang tua, ngomongnya nginep gitu. Ini kejadiannya kapan nih? Udah ada 2 bulan yang lalu. 2 bulan? Oh, baru berarti? Enggak, 2 bulan apa 3 bulan gitu. Iya, maksudnya masih baru sih. tahun kemarin berarti? 2024. Enggak, setahun. Oh, 2024. Iya, ya. 2024. Gitu lumayan kan. Berarti ya. Udah lumayan lah. Nah, akhirnya berangkat dari rumah nggak izin ke orang tua gitu kan. Akhirnya prepare, temen ngajakin naik gunung Kawah Ratu, TikTok. Kawah Ratu gitu, sini ya. Akhirnya berangkat tuh sama temen kan. Berapa orang itu berangkat? Berdua. Berdua. Akhirnya nginep dulu ke rumah temen. Akhirnya tuh. Nah rencana mau berangkat tuh subuh ke Kawah Ratu tuh. Nah sebelum itu di rumah temen biasa ngopi, ngobrol gitu kan. Masalah buat packing barang gitu kan. Gak lama ada temen yang deket rumah nelepon gitu. Mau naik ke Kawah Ratu bukan katanya gitu. Oh, jadi temen lo ada yang tahu juga kalau lo mau naik juga. Akhirnya gak lama nelepon kan. Diangkat tuh. Kenapa emang? Jangan dulu berangkat. Tahun-tahun sekarang lagi rawan katanya gitu. Temen lo ngingetin? Iya ngingetin. Bukan mau ngikut? Enggak, bukan. Dia ngingetin kalau masih rawan? Iya. Terus? Akhirnya nggak lama kan emang udah ada niatan pengen naik gunung, udah tuh akhirnya jadiin lah, biarin nggak jadi masalah ini lah gitu. Lu naik gunungnya itu ke Kawah Ratu itu lu ngecamp apa tektok? Oh tektok. Akhirnya habis gitu nginep di rumah temen, berangkat subuh gitu kan, berangkat subuh udah prepare. Nah subuh tuh jam 5-an lah, habis sholat subuh berangkat sampai Kawah Ratu jam 8. Itu lu start dari rumah teman lu itu jam berapa? Di mana lokasinya? Dekat rumah. Dekat rumah. Gitu kan. Akhirnya berangkat tuh sampai jam 8 pagi ke Kawah Ratu. Akhirnya naik motor tuh, motor-motoran berdua. Estimasi, terus udah itu beres naik ke atas lah gitu kan. Terus sampai ke pos 2 aman-aman aja gitu kan, berhenti ngopi, makan gitu kan. Udahlah sampai puncak sekitaran jam 1:30-an lah. Siang. 1:30 siang. Habis itu gak ada kejadian apa-apa di situ mah. Masih normal-normal aja nih. Aman gitu kan. Gak lama ketemu orang Jawa di puncak. Di atas di puncak. Orang Jawa itu
ada berapa orang? Apa mereka rombongan atau berapa orang? Cuman satu orang sendiri. Sendiri? Orang Jawa ini sendiri? Orang Jawanya sendiri. Terus posisinya juga dia nggak pakai kayak naik gunung gitu, kayak nggak bawa tas gitu kan. Bukan dandanan buat naik gunung lah. Terus? Nah dia cuman pakai udang-udang, kayak baju koko. Oh, kayak belangkon Iya, gitu, belangkon kayak gitu. pakai belangkon, Terus pakai samping, pakai sarung. pakai sarung. Gitu terus? kan. Jadi nggak lama nanya kan si orang Jawanya tuh, Mas cuman berdua? Iya cuman berdua gitu kan. Nah habis itu saya ikut bareng turun boleh nggak? Oh, dia pengen gabung sama kalian. Iya pengen gabung. Nggak lama tuh ngobrol-ngobrol. Saya dari Jawa, saya kayak, Mas cuma sendiri? Saya, iya saya cuma sendiri, saya gitu kan. Gitu kan. Nggak ada niatan apa-apalah, cuman pengen gabung gitu kan. Gak lama ya udah tuh dari situ ngobrol, akhirnya foto-foto sampai situ teh. Kan di Kawaratu tuh ada pohon yang miring ya. Iya. Nah foto-foto lah. Temen saya dulu foto aman gitu kan. Masih normal-normal aja nih, aja. belum ada apa-apa. Gak lama saya foto normal, nggak ada. Terus pas si orang Jawa itu foto gitu kan, foto cekrek. Nah, udah tuh hasil foto tuh nggak langsung dilihat gitu, nggak langsung dilihat. Nah nggak lama ngobrol kan, sampean kesini cuman berdua? Iya berdua. Saya ya saya mah niatnya kesini pengen silaturahmi, kata orang Jawa itu. Si orang Jawa ini ngomong? Ya gitu, saya mau nyari ilmu kesini teh katanya. Oh, dia mau nyari ilmu. Nah habis itu nggak lama, sampean mau lihat gak? Saya bukain nih bata batin saya. Oh, dia nawarin buat mau bukain mata batin? Iya gitu. Tapi lu pas awal ketemu sama si orang Jawa itu di puncak, lu berdua sama temen lu ini nggak ada curiga kah? Nggak ada. Karena emang saat nyampe di puncak pas posisi turun atau pas lagi, kan biasa kita kalau nyampe puncak kan nyantai dulu, Iya, foto-foto lah, foto-foto, iseng-iseng gitu, istirahat dulu lah gitu kan. Itu belum ketemu. Belum. Pas turunnya baru ketemu, Ya, pas baru mau pas turun. mau turun gitu. Pas berangkat nggak ketemu Iya. gitu kan. Gak lama foto-foto tuh udah beres gitu. Sampean mau lihat gak? Saya mau bukain nih bata batinnya. Dia nawarin buat Ya, buka mata batin. Soalnya di sini istimewa banget lah katanya gitu kan. Ini tentang kerajaan katanya gitu kan. Di sini soalnya banyak yang bawa-bawa senjata tongkat kayak gitu. Jadi zaman kerajaan-kerajaan. Ya, zaman gitu kerajaan. kan. Jadi abis itu, oh ya udah boleh katanya. Ya udah sampean merem aja katanya gitu. Itu posisinya di puncak pas Masih dekat di puncak. pohon miring Ya, itu. tempat kalian foto-foto Ya, tadi. di situ ya udah tuh merem, nggak lama dibacain apalah nggak tahu kan gitu. Nah habis itu langsung tuh pas buka mata beda. Bedanya Tuh bener kayak yang dia ngomong, banyak kayak kerajaan gitu kan. Bangunannya kayak banyak kayak orang-orang gitu, cuman bukan orang kayak pada umumnya kita, bukan. kayak ada prajuritnya gitu. Gitu, kayak lagi kerja. Nah, gitu. tapi tampilannya menyerupai manusia atau Menyerupai manusia, cuman dia banyak bawa tongkat, kayak senjata tajam gitu kan. Terus ada yang lagi kerja, ada yang lagi ini gitu kan, kayak tapi lu di situ pas begitu lihat dari jauh atau berdekat posisinya? dekat. Jadi posisi di puncak, dia pada di bawah gitu. Si yang itunya yang bawa tongkat yang itu. kerajaan, Ya, orang di kerajaan itu segala macam. Dia pada di bawah. Nggak lama udah pusing lah gitu kan, udah lemas juga, akhirnya dicabut lagi tuh, dibacain lagi, akhirnya ya udahlah, nggak ngelihat apa, saya ceritain aja tuh, ngelihat kayak yang lagi kerja katanya gitu. Nah ini ya istimewanya tuh gini. Tapi bentar, gue potong ya. Ya. Pas mata batin lu dibukain itu, kan lu berdua sama temen lu. Ya. Temen lu dibukain juga nggak mata Nggak. batin? Dia nggak mau atau emang takut? Soalnya yang paling gampang tuh saya buat ngebukain mata batin gitu. Jadi pas saat mata batin lu dibuka, reaksi temen lu gimana? Beda gitu. Dia nanya lagi, ada kejadian apa gitu. Oh, dia nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali gitu kan. Akhirnya habis itu udahlah pulang tuh, habis itu sekitaran jam 3 lah mau turun ke bawahan gitu kan. Akhirnya OTW pulang ke bawah. Nah di pertengahan jalan akhirnya dia berdua sama orang Jawa, temen saya tuh duluan kan. Lu ditinggalin? Ditinggalin. Gitu. Alasannya apa lu ditinggalin? Soalnya katanya lambat katanya. Oh. Gitu kan. Akhirnya ya udahlah, biarin di belakang aja sendiri kan gitu kan. Nggak lama
tergelincir karena posisinya hujan. Oh, lo hujan. Hujan. Itu pas naik apa pas turun? Pas turun. Pas turun hujan. Pas turun hujan. Gitu. Nggak lama tuh habis itu turun kan, dia duluan. Nggak lama si orang Jawa tuh sama teman saya nanya, si Eji tuh kemana ini, nggak ada. Nggak nongol-nongol. Nongol. Saya tuh tergelincir kaki gitu kan. Susah buat berdiri, kram gitu kan. Nggak lama tuh baliklah. Nah posisi itu teh sebelum orang Jawa sama teman saya tuh mau nyamperin saya, dijegat sama ular. Yang dijegat lu apa orang Jawa? Saya. Lu yang dijegat? Gitu kan, dijegat tuh gitu kan. Nah posisinya pas orang Jawa sama teman nyamperin di situ masih ada ular itu. Maksudnya lu dijegat, misalnya kan nih jalur ke depan nih, jalan lu buat turun, lu jatuh terus lu diem di situ kan? Si ular tuh malang di jalan depan lu? Iya. Malang begitu? Malang, iya. Malang. Itu ularnya gede apa kecil? Gede. Ular apa? Ular kobra kayaknya, hitam banget. Tapi dia nggak nyerang lu? Enggak, diem dia juga. Kalau saya posisinya gerak, dia ikut gerak. Oh kayak gitu. Yeah. Nah nggak lama orang Jawa sama si teman saya tuh nyamperin, dibaca-bacain, itu depan mata saya, depan teman saya, ular langsung hilang. Bukan pergi gitu, tapi hilang. Hilang. Nggak ada bekas gitu kayak? Ada, hilang langsung. Hilang. Nah dari situ. Aneh juga ya. Kalau dari situ udahlah, nage diurut, kakinya dibacain, akhirnya dituntun pelan-pelan kan. Oh dipapah jadinya. Dipapah. Sama teman lu apa sama orang Jawa ini? Dua-duanya. Oh jadi kanan kiri gitu dipapah. Kanan kiri. Akhirnya sampai pos 2 tuh makan lagi. Saya ditinggalin sama yang orang Jawa. Saya duluannya, saya waktunya udah mepet katanya. Oh si orang Jawa ini pulang duluan, lu sama temen lu? Nah habis itu udahlah. Terus pas mau ke bawah, dia orang Jawa nanya hasil foto-foto masih ada nggak katanya gitu kan. Soalnya kan pas foto di puncak nggak langsung ngeliat hasilnya. Waktu di bawah langsung hasil kan, lihat. Pas di foto teman saya aman, saya aman. Cuman pas di belakang yang orang Jawa itu ada tengkorak. Tengkorak. Pas di foto di tangkal itu. Di batang miring. Pohon yang miring itu. Gitu. Nah habis itu teh ini apa gitu kan. Di zoom emang bener orang enggak, jadi tengkorak. Iya maksudnya tengkorak orang begitu. Gitu lagi pegang tas keril gitu. Nah itu tuh pas kalian tahu itu posisinya tengkorak di belakang si orang Jawa itu, reaksi kalian gimana? Kaget, soalnya shock banget gitu kan. Soalnya posisinya belum lihat hasil foto gitu. Pas hasil fotonya waktu di bawah. Nah nggak lama tuh saya sholat, udah beres sholat, nah baru itu udah nyampe di pos. Udah nyampe di pos, di bawah gitu kan. Gak lama orang Jawanya masih penasaran tentang ini, masalah ini. Nah ini di belakang saya ada apa gitu kan. Tapi sorry gue potong, yang pas posisi dari pos 2 itu kan lo bilang tadi kalian berhenti lagi makan. Si orang Jawa itu duluan. Nah, duluan dia ke bawah. Terus kalian ketemu lagi di bawah atau gimana? Ketemu lagi di bawah. Pas udah nyampe bawah ketemu lagi. Si orang Jawa itu mesti penasaran, pengen lihat fotonya. Iya, gitu kan. Soalnya nggak bawa HP dianya. Oh, dia nggak ada gitu. HP. Nggak ada HP. Jadi pakai HP saya gitu kan. Ya udah tuh akhirnya habis gitu nggak lama lihat kan ini masih penasaran ini. Akhirnya nanya ke kuncian di situ. Kebetulan lagi ada. Yang ada di pos itu. Di pos di situ. Akhirnya nanya lah, "Pak, maaf, saya mau nanya," katanya. "Ini di belakang saya ada apa ini?" "Oh ini ya," "ini mah udah nggak asing mas," katanya gitu kan. Kata si kuncian itu emang sering banyak kejadian yang sering ngeliat katanya gitu kan. Nah habis itu, "Oh boleh diceritain nggak?" Akhirnya diceritain tuh sama kunciannya. Jadi ini tahun 2007 kalau nggak 2001 lah gitu kan. Jadi ada mahasiswa yang kayak camping gitu, acara pramuka gitu kan. Nah itu jadi ada yang atasannya lah yang ngatur jalan gitu kan. Nah posisinya tuh lagi camping di atas di puncak. Nah si atasannya itu dia lagi nyari kayu bakar buat ngangetin badan. Itu jumlah orang ngecamp itu tahu ada berapanya? Nah si kuncian tuh ngasih tahu nggak? Kata yang kunciannya mah lebih dari 20 orang. Oh ramean mereka. Gitu kan. Nah habis gitu gak lama
dari situ ngobrol kan sama kuncinya, katanya ya ini kejadian waktu dulu ini acara pramuka katanya. Jadi si atasannya tuh ngambil kayu bakar buat ngangetin badan. Nah si yang anak pramuka itu, Ya anggotanya nih, anak anggotanya buahnya ini, ini. pada cuci muka di air belerang. Oh jadi mereka nggak dikasih tahu sama si leadernya ini, Mm, mereka cuci muka di air belerang. iya, enggak, itu bawa air belerang tuh bahaya gitu kan. Tanpa sepengetahuan mereka, Iya. mereka cuci muka Cuci di air muka di belerang. situ. Habis itu habis cuci muka pulang ke tenda, yang atasannya itu habis nyari kayu bakar, pulang ke tenda, itu ngelihat yang anak pramukanya itu udah pada hancur mukanya. Hancur kebakar atau melepuh? Kebakar, melepuh gitu. Kebakar. Itu wih, aneh juga itu. Maksudnya gini loh, sepengalaman gue naik gunung ya, Hmm. gue nih posisinya, kalau posisi gue ya, Iya. posisi gue sebagai sweeper, selalu gue sebagai sweeper. Hmm. Harusnya kalau kayak sebagai leader dalam tim kita naik gunung, dia akan ngasih tahu nih, dia Iya. ngasih tahu nih, misalnya kan kita bawa orang pemula nih ntar lu di sana nih lu nggak boleh gini, Hmm. lu kan dikasih tahu. Tapi kalau seorang leader sampai nggak ngasih tahu, itu jatuhnya kelalaian. Iya. Kelalaian. Jadi pas dari kejadian yang berapa orang tadi? Yang 20 orang. 20 orang lebih ini, mereka cuci muka itu di air belerang itu, Hmm. yang jadi korban berapa? 5 orang. 5 orang. 5 orang. Itu Melepuh mereka. melepuh semua. Jadi posisi itu akhirnya yang kuncinya ngomong, jadi pada melepuh semua gitu kan. Jadi kelalaian dari atasnya juga gitu kan, nggak ngasih tahu bahwa air belerang tuh bahaya gitu kan. Ya akhirnya dari situ ngomong lah, jadi di sini tuh emang banyak misteriusnya, kayak dulu ada pesawat jatuh katanya gitu kan. Jadi di sini kan yang paling penunggunya yang paling ini mah maung putih sama yang hitam, yang paling bahaya gitu kan. Nah jadi kuncinya juga tahu bahwa si Emas tuh bukan niatnya mau naik gunung, tapi nyari ilmu ke atas tuh. Makanya dia naik dengan tampilan ya kayak baju koko, terus dia pakai blangkon, pakai sarung, bukan kayak orang mau naik gunung pada umumnya. Ya. Nah abis itu gak lama, udahlah dari kuncinya cerita gitu, udah ini sampean simpan aja fotonya, ini soalnya jarang ada yang nemuin kayak gini foto tuh katanya gitu kan. Ya udah tuh, saya juga ada nggak kena, cuman kena di puncak aja di atas waktu mau turun gitu kan. Tapi tahu namanya si orang Jawa itu? Nggak tahu, nggak ngasih tahu nama. Dia nggak nyebutin nama. Nggak nyebutin nama. Cuma tapi dia tahu nama kalian. Tahu nama kalian, nama saya, gitu kan. Oke, terus? Jadi habis itu nggak lama si Masnya tuh pulang, gitu kan. Saya juga mau pulang Pisah lah. tuh di pos bawah tuh udah pisah. Pisah, ya udah kan, udah tahu ceritanya. Hanya kontek-kontekan di WhatsApp tukeran gitu kan. Akhirnya nanti saya kirim fotonya gitu kan. Saya soalnya nggak bawa HP, HP-nya ditinggal di bawah, gitu kan. Jadi dia parkir tuh di bawah, bukan di pos. Bukan di pos. Jadi dia di pos utama di bawah, gitu kan. Jadi ada 2 kan parkiran, ya. Jadi dia nyimpennya di bawah, akhirnya dikirimin foto gitu kan. Ya habis itu udahlah, saya juga mau pulang kan, udah sore gitu kan. Udah nggak ngomong ke orang tua buat naik ke gunung, ngomongnya mau nginep di rumah teman gitu kan. Ya akhirnya habis itu pulang tuh daerah Ciomas, ketemu Alpa, itu posisi hujan, masih hujan. Itu jam berapa? Sekitaran jam 4-an Sore. jam 4 jam 5-an lah sore. Nah nggak lama tuh pulang kan, daerah Ciomas tuh ketemu Alpa, soalnya logistik udah habis. Nah akhirnya habis itu logistik udah habis, beli di Alpa, beli mie, beli telur kayak gitu kan. Masak tuh kan, soalnya bawa kompor portable ya gitu kan. Masak itu nggak ada kejadian apa-apa, cuman kayak pas waktu turun teh ngerasa badan udah bukan badan sendiri, udah nggak enak. Maksudnya nggak enak dalam arti mungkin karena capek atau kehujanan atau gimana? Ya beda, kayak lemes aja gitu, mata juga udah sayu banget, udah inilah gitu kan. Tangan kaki juga udah pada gede, bengkak gitu. Bengkak gitu kan. Udah karena mungkin kecapean, tapi nggak mungkin lah kayak gitu malah kan, soalnya sering naik gunung gitu maksudnya kan. Logikanya kalau lu sering naik gunung, kalau misalnya
lu tiba-tiba bengkak begitu, tangan kaki bengkak, itu nggak logis cuy. Iya. Aneh itu buat gua jatuhnya. Berarti ada sesuatu yang nggak beres Iya. kalau kayak gitu. Nah, terus Nah, abis itu dari cowok mas itu masak telur. Nah, udahlah berangkat. Nah, sebelumnya saya kan beli logistik ada. Jadi di daerah Cok Mas tuh ada pasar. Jadi ada pasar. Nah, saya tuh dari rumah tuh udah logistik. Cuman teman saya tuh pengen kayak cemil-cemilan gitu, gitu kan. Entah kue pancong apa gimana gitu kan. Nah, di situ ada pasar. Beli tuh. Beli gak lama tuh udahlah naik kan. Nah, pulang itu sore itu ngelihat pasar udah bukan kayak pasar, sepi. Sepi sama sekali. yang tempat sebelumnya lu beli itu. Iya, sepi, nggak ada satupun orang yang lewat, motor pun juga nggak ada, gitu. Padahal pasar yang sama. Sama, masih yang sama. Itu posisinya sore, bukan malam, sore. Nah, habis itu nggak nanya ke teman saya, enggak gitu kan, kayak, ih ini pasar tadinya pagi rame, sekarang nggak ada gitu kan, nggak ada satupun orang gitu kan, nggak ya udah nggak ada feeling ke situ lah, ya udah tuh biarin berangkat gitu kan. Nah dari situ daerah Comas tuh ke apa dulu makan. Nah sampai rumah tuh sekitaran jam 8 malaman gitu kan. Orang tua udah khawatir gitu kan. Lu nggak ngabarin ke orang Nggak tua ngabarin gitu kan. Ngomongnya nginep di rumah teman padahal naik gunung gitu kan. Nah habis itu nggak lama dari situ pulang lah mencar sama teman saya, soalnya kan Beda jalur nih. beda jalur gitu kan, diantarin tuh sampai gang rumah gitu kan. Berangkatlah pulang, akhirnya habis itu orang tua nanya kemana gitu kan, seharian nggak ada di rumah gitu kan, naik gunung. Wah di situ nggak bilang gitu kan, rasa kayak Ya, khawatir lah orang khawatir tua. gitu kan, ke anaknya nggak ada gitu kan. Nah habis itu teh ya udah tuh dari situ salin beres-beres rapi-rapi, mandi kayak yang udah peralatan bekas tektok dibersihin gitu kan. Ya udah tuh habis beres mandi tuh malamnya tuh pada bentol tangan muka kaki tuh pada bentol merah karena jadi kejadian itu mungkin ya bukan kecapean, jadi mungkin karena ngelihat yang tadi sosok itu gitu kan, terus kejegat sama ular juga gitu kan. Nah dari situ dari mistis ini Dari nih, dari mistis mistisnya kejadian yang lu alamin tuh bentol-bentol tuh mungkin karena itu penyebabnya. iya gitu kan. Nah dari situ bentol pada gede, muka juga bukan kayak muka sendiri, udah genek we, ibaratnya kayak gede gitu kan, ibaratnya. Nah habis itu udahlah nggak rasa ngomong ke orang tua, takutnya kan habis dari gunung bilang kenapa-napa yang ada ngerepotin orang tua gitu kan. Udah tuh akhirnya habis gitu saya nggak ngomong ke orang tua, ngerasain sendiri lah gitu kan. Nah udah emang nggak tahan banget sama gatalnya sama bengkaknya, jadi kayak napak pun juga susah. Itu bentolnya sakit atau Gatal merah gitu, gede sampai ke mata-mata, sebadan-badan gitu? badan semua full gitu kan. Nah habis itu dari kejadian itu ngomonglah ke orang tua akhirnya, Karena udah nggak tahan ini. udah nggak tahan gitu kan. Lu ngomong jam berapa itu? Sekitaran jam 12 malam gitu kan, ngomong ke orang tua gitu kan, udah nggak ngerasa inilah bengkak, tangan pada merah gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu kan. Ini kata dokter lambung katanya sama alergi makanan katanya gitu ngomongnya. Kalau alergi makanan masih nyambung ya buat gua kalau sampai bentol-bentol. Tapi kalau lambung sedikit aneh buat gua gitu kan, sedikit aneh. Kalau alergi makanan masih nyambung lah sampai bentol. Terus lanjut lagi. Nah kata dokternya lambung sama alergi makanan katanya gitu kan. Ya udah tuh saudara juga banyak ke rumah sakit ngeliat kan gitu kan. Nah posisi teman saya yang itu ditelepon gak mau ngangkat-ngangkat gitu, maksudnya mau ngabarin bahwa si Eji itu lagi di rumah sakit, pengen tahu alur ceritanya gimana, Apa gitu kan. penyebabnya? Ya Iya. gitu. Soalnya kan abis gitu gak lama gak ngabarin gak ada lah, gak ada kabar teman saya tuh kan. Ya udah tuh gak lama dari rumah sakit itu tuh cuman 2 hari dirawat, cuman si bentol merahnya tuh gak hilang-hilang
bener-bener nggak hilang, nggak hilang, tetap seperti biasa. Gitu. Terus posisi juga kayak bengkak pun juga masih ada gede gitu, kayak pada wah muka juga udah inilah, kaki juga kan. Nah nggak lama habis itu udah nggak tahan di rumah sakit, pengen pulang gitu kan. Ya udah tuh pulang dari rumah sakit. Nah dari rumah sakit itu ini mah bukan sembarangan sakit, kata tetangga ada gitu kan. Ini mah harus benar-benar dibawa ke orang yang bisa, katanya gitu kan. Oh mungkin ke paranormal begitu iya, ya. gitu. Nah nggak lama tuh kebenaran orang tua sering nganter nenek gitu kan, suka minta air. Maksudnya minta air ke siapa? Ke yang suka nyareat. Oh kayak paranormal gitu. Iya, Oh gitu. ya. Nah, nggak lama dari situ dibawalah, itu pun juga nggak ngerasa kayak bener dibawa kemana-mana. Jadi badan tuh kayak nggak ngerasa kemana, walaupun mau jalan gimana juga. Itu kayak posisi nggak napak. lu jalan kaki atau dibopong? Dibawa di motor. Oh, di motor. Tapi motor. pas lu turun dari motor itu digendong kah atau lu jalan sendiri? Dituntun. Oh dipapah begitu ya. Iya. Nah habis itu teh sampai ke tempat lokasi yang mau minta air syariat itu, langsung tuh kata yang itunya tuh, aik naon ka dieu mau saha cenah ge, mau anak ge. Ieu mah lain sembarangan anak atuh cenah ge. Balikeun deui ka gunung cenah ge. Si paranormal itu ngomong gitu. Ngomong gitu. Pas baru ngeliat lu. Iya, langsung tahu dia. Gitu kan. Ieu mah balik di gunungnya cenah gitu kan. Nyawa kawah ratu teh serem kayak tempatnya gini. Oh dia tahu berarti si paranormal. Dia gitu kan. Nah jadi ya udahlah, bawa aja ke dalam katanya. Bawa ke dalam, dibacain. Nah di situ langsung kesurupan. Setelah udah dibacain sama si paranormal ini lu langsung kesurupan. Kesurupan langsung gitu kan. Nah ditanya kan, kayak saha manes kayak, "Ieu uyut," katanya gitu kan. Uyut mah yang nganterkeun maneh tapi ka imah nah ge. Jadi maneh teh teu kasasar ka mana-mana. Uyut mah embung gitu. Oh mungkin tujuan si makhluk ini yang masuk ke lu buat menjamin diri lu atau memastikan diri lu sampai rumah aman gitu. Gitu. Tapi dengan cara dia masuk ke lu. Gitu. Nah abis itu gak lama ngobrol kan sama yang itu kan. Abis itu nage, iya mah kudu balikeun ka gunung sage, teu bisa katanya gitu kan. Coba lamun saya teboga kunci nama sage, iya budak mau bisa keluar nah gitu kan. Nah habis itu teh gak lama tuh dibacain. Nah habis itu dia tuh ngomong, si yang suka nyareatannya tuh kan, dia ngomong gini, ini suatu saat kalau misalkan anak minta telur ayam kampung sama kopi hitam pahit sama rokok jarum coklat, kasih gitu kan. Nah di situ posisinya belum bebas ngerokok. Oh, masih ngumpet-ngumpet ya, masih ngumpet-ngumpet gitu kan. Nah nggak lama tuh udahlah, katanya kalau minta kasih, tapi kalau minta 2 kali jangan dikasih, kahayangna. Oh keterusan jadi ya. Keterusan gitu kan. Nah habis itu nggak lama pulang lah gitu kan, pulang. Itu posisi lu saat kesurupan kan masih di tempat itu, di tempat si paranormal. Sampai lu sadar lagi di situ. Jadi sehari-hari kayak ada di rumah apa di mana nggak nyadar gitu. Lu nggak sadar dengan diri lu sendiri gitu. Makan juga udah nggak ini gitu kan. Nah habis dari situ dibawalah ke rumah kan, dipapah lagi. Itu pun video yang waktu kesurupannya juga ada di orang tua. Mungkin direkam lu. Jadi pas sadar tuh baru dikasih tahu nih. Lu ngeliat videonya. Iya gitu kan. Nah dari situ ya udahlah, akhirnya pulang kan ke rumah. Itu warga orang tua juga udah pada diriung-riung. Rame nih, udah jadi rame nih. Kayak udah pasrah gitu kan, udah kayak oh ini emang udah sampai di sini doang nih umur gitu kan, udah nggak inilah gitu. Ya akhirnya gak lama tuh ada bibi saya gitu kan lagi mijitin sambil bacain ayat kursi. Gak lama tuh jempol belah kanan dipencet. Jempol kaki atau tangan? Kaki. Kaki. Gitu kan, dipencet kan. Akhirnya langsung di situ kesurupan lagi. Ya, di rumah nih di posisinya. Di rumah tuh abis itu kan. Nah kata yang orang syariatnya, kalau minta telur sama rokok, kopi kasih. Kalau enggak mah jangan gitu kan. Nah di situ habis kesurupan langsung tuh
Nah, saya kan punya adik, Hmm. masih sekolah SD gitu kan. Nah, adik tuh takut kan lari-lari Iya. gitu kan. Nah, di sebelah rumah tuh ada tetangga yang suka ngubarin juga lah Oh, suka gitu. ngobatin orang Ya, juga. Bisa ngobatin. juga dia buat Bisa ngobatin juga. orang kesurupan gitu. Ya, gitu kan. Akhirnya habis dari situ tanyalah lagi, kunaon lagi. Aegis lagi kasurupan lagi. Akhirnya ke rumah. Hmm. Ke rumah kan. Iya kunaon nih budak, balik di gunung gitu kan. Iya ayah wae gitu. Akhirnya dibacain tuh sekali keluar kan, udah nggak kesurupan lagi. Sadar lagi. Nah, kedua kalinya kesurupan lagi gitu kan. Soalnya di posisinya dibacain dari kepala sampai ke bawah, habis dari situ keluar kan. Nah, kedua kalinya di perut dikeluarinnya gitu Dengan makhluk yang sama. dengan makhluk yang sama gitu. Nah, Cuma dari tetangga itu waktu dia ngeluarin, apa ada komunikasi lagi? nggak ada. Nggak ada komunikasi, Nggak cuma ada. dia cuma keluar aja gitu, lu Keluar sadar. aja, Nah, pas kedua kalinya dikeluarin dari situ, nah itu keluar kan. Ketiga kalinya masuk lagi. Berarti Gitu. berapa kali lu 3 kesurupan? kali. 3 kali. Nah, pas ketiga kalinya baru ngomong lagi. Nage, "Ieu Uyut pasti ngelepaskan budak ieu." Nage, Uyut mah yang mastikan doang. Budak nepi ka dieu, nepi ka imah gitu kan. Cuman carana salah gitu kan. Disebut caranya salah tuh mungkin salahnya yang orang Jawa tadi. Oh, Gitu. Ada Karena sangkut ngebukain pautnya. mata batin gitu kan. Akhirnya gak lama tuh bereaksi lagi kan, ngomong, "Oh, ini pengen nganterin sampai sini gitu kan. Mungkin udah sampai di sini doang gitu kan. Udah bisa dilepasin lah gitu kan." Pokoknya posisi badan udah nggak ngerasa kayak udah pasrah, ini mah udah umur sampai di sini doang, Iya. soalnya udah nggak kuat gitu kan. Badan juga habis, kecil gitu Jadi kan. kurus yang tadinya bengkak itu Iya, habis. gitu kan. Jadi kecil aja badan tuh. Itu berapa lama kejadian kayak gitu? Kejadian tuh sekitaran 1 mingguan. Ngerasain puas semua itu dari Lu nggak makan, nggak apa berarti gitu? makan sesuap 2 suap gitu kan. Nah, dari posisi itu setiap harinya tuh ditaburin kayak kunyit kuning pul badan Buat ngilangin si bentolnya ini. sama si bengkaknya itu gitu kan. Nah, nggak lama dari kesurupan yang ketiga barulah minta bener. Minta kopi, telur ayam kampung, bukan yang mentah ya, yang Iya, udah direbus. direbus, terus sama rokok jarum coklat. Akhirnya diisepin lah gitu kan. Enak tuh, kayak ngerasanya tuh sebagian tuh udah pada lemes, gak ada Udah gitu. mulai enak lagi Ya, badan gitu. badan tuh itu kan. Ya, dari situ Tapi lu waktu pas lu dia disiapin dikasih roti, rokok, kopi, sama telur itu, lu udah ngerasa mulai aman diri lu, maksudnya normal lagi gitu. normal lagi. Jadi pelan-pelan tuh yang bentol merah tuh udah pada Mulai nggak hilang. ada, hilang. Jadi yang tadinya badan juga pada gede udah nggak terlalu gede gitu kan, ibaratnya kayak ngerasain muka juga udah genuk gede tuh nih gitu kan. Ya, habis dari situ akhirnya bener minta lah gitu kan, minta. Nah, habis minta gitu minta rokok, terus makan telur ayam kampung juga nggak habis, setengah doang. Tapi kopi sama rokok terus minta lagi, habis sebatang minta lagi, terus Dikasih? nggak dikasih, soalnya kan Seperti yang dibilang kan. cuman 1 kali doang, kalau minta terus jangan dikasih katanya gitu kan. Udah tuh akhirnya dari situ udahlah jangan dikasih lagi. Akhirnya ngerasa badan udah ada enakan, kayak gimana. Nah, teman saya baru ada kabar gitu kan, ternyata HP-nya gak aktif, rusak gitu kan. Ya. Gitu. Gak lama tuh dari situ teman saya ngomong, kenapa, diceritain lah kondisi awal mulanya waktu di gunung gitu kan. Ada orang Jawa, terus ketemu ular juga di jalan, kayak posisinya tergelincir, nggak bisa jalan gitu kan. Terus sampai malam-malam ya sebenarnya nggak ada omongan ke orang tua buat naik gunung. Nggak ada gitu minta kan. izin loh. Iya, nggak minta izin gitu. Ya karena kalau minta izin nggak pasti dibolehin gitu. Soalnya kan posisinya tektok kan. Kalau camping apalagi gitu kan. Dirabain, dicariin lah gitu kan. Ya nggak lama dari situ si teman saya tuh ke rumah gitu kan, cerita-cerita
ya ini masalahnya pengen tahu gimana sama asalnya katanya. Oh ketemu orang Jawa terus teh sempat dibukain mata batin juga. Soalnya posisi saya nggak tahu apa-apa soalnya gitu kan, yang ngerasain badan Ceji gitu kan. Saya mah cuman ya alhamdulillah tuh sampai rumah sampai tujuan aman gitu kan, ngeliat Ceji kondisi juga normal-normal aja gitu kan, nggak ada kayak pusing apa gimana lah, nggak ada gitu kan. Temen lu ditanyain terus dia jawab kayak gitu Iya kan? kayak gitu kan. Dia bilang normal-normal aja. Normal aja gitu kan. Nah terus kata orang tua iya posisinya dari situ udah sehari malamnya langsung kerasa gitu kan. Betak ngasih kabar tuh nggak ada kabar, ya dari situ HP-nya rusak katanya gitu. Nah dari situ alhamdulillah tuh udah agak mendingan badan tuh gitu kan, udah normal lagi lah pada umumnya gitu. Jadi habis dari situ naik lagi ke gunung. Gunung mana berikut yang lo naikin? Gunung Pangrango. Oh, Pangrango. Gitu. Naik Gunung Pangrango lagi tapi gak izin juga ke orang tua gitu kan. Gak ada kapok itu, setelah sembuh tuh sekitaran 3 minggu naik gunung lagi lah gitu kan. Langsung ke Pangrango tuh. Dari TikTok lagi? TikTok lagi. Nah, Berapa orang lo naik? posisi 3-an. Bertiga? Bertiga gitu kan. Sama teman yang kemarin juga, cuman dia bawa teman lagi jadi bertiga. Nah posisi berangkat dari rumah malam juga, berangkat subuh gitu. Nah subuh sampai Pangrango tuh sekitaran jam 9-an lah pagi gitu. Akhirnya naik lah. Nah dari situ juga ada cerita mistis juga sebenarnya, banyak gitu kan. Dan dari situlah habis dari sakit itu sampai udah nyerah kayak pasrah, umur sampai di sini doang gitu kan. Ya udahlah akhirnya ngeberaniin buat naik gunung lagi gitu kan. Biar nggak ada biar ini. ya. Kalau kesimpulan yang gue dapet dari cerita lo nih, kalau saran gue sama nih, kita punya hobi yang sama nih. Gue di sini, gue tinggal di sini, gue ngerantau, gue sendiri. Orang tua gue semua ada di kampungnya gitu kan. Jadi kalau saran gua, doa orang tua itu bisa nembus langit cuy. Iya. Jadi lu boleh ngikutin hobi lu, boleh, gak ada yang larang. Cuma saran gua, mau kemanapun lu, minta izin lah sama orang tua. Jadi misalkan orang tua nggak boleh ngelarang gini, lu berusaha buat ngeyakinin dia, buat ngeyakinin dia gimana caranya kalau lu tuh lu akan aman, lu akan baik-baik aja. Yang penting lu ada komunikasi. Ada minta izin sama orang tua. Itu saran gua. Mungkin karena ya itu salah satunya. Ya lu nggak izin ke orang tua gitu kan, nggak izin ke orang tua. Terus ketemu yang hal yang aneh-aneh itu, lu nggak pernah mau kan hal itu terjadi di lu kan, nggak pernah mau kan. Semua orang pasti nolak dan kejadian seperti itu. Makanya ya gue bilang doa orang tua nembus langit cuy. Makanya lu saran gua, saat lu nanti entah kapan lagi lu mau naik gunung, izinlah ke orang tua, nggak ada salahnya kok. Saat lu naik gunung pasti orang tua akan doakan lu, dia akan mendoakan lu supaya lu dilindungi. Ambil positifnya di situ. Jadi boleh ngikutin hobi. Makanya seperti yang gue bilang sebelum yang tadi kita ngobrol di sana, sama nakal boleh, goblok jangan. Itu saran yang gue kasih tahu ke lu kayak gitu. Bener. Oke, gokil banget sih cerita lu, pengalaman lu. Wah, ya bentar, sampai udah nyerah, udah pasrah gitu kan. Makanya seperti yang gue bilang tadi, itu izin lah orang tua. Orang tua lu tuh doanya luar biasa cuy. Doa orang tua tuh luar biasa. Makanya hobi ikutin, tetap orang tua yang utama. Minta izin lah ke mereka. Oke, thank you banget ya ceritanya ya. Luar biasa pengalaman. Kapan-kapan kita nanjak bareng. Siap. Oke guys, buat kalian yang seneng dengan cerita dari narasumber kita, kalau kesimpulan dari gua sih ya, kita boleh ngikutin hobi kita, ngikutin apa yang bikin kita seneng. Cuma yang utama itu minta izin lah sama orang tua. Orang tua tahu kalian udah dewasa, kalian bisa menentukan jalan hidup kalian. Tapi sekali lagi, izin dari orang tua karena dia akan mendoakan kalian. Itu yang utama. Ingat guys, doa orang tua itu menembus langit. Supaya apa? Supaya anaknya dilindungi.
Jadi kalau kalian suka dengan ceritanya, kalian bisa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa, oke? See you and next KPR. Bye-bye.